Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marinda dengan NPM 2151020173, kelas Perbankan Syariah D. Di sini saya akan mereview tentang adab-adab yang harus diterapkan ketika membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Keutamaan membaca Al-Quran adalah akan mendatangkan pahala dan kebaikan, memberikan derajat dan wibawa lebih baik, memperoleh rahmat dan perlindungan malaikat, memberi syafaat di hari kiamat, hingga menghindarkan dari sesat dan celaka bagi pembacanya. Adapun adab sebelum membaca Al-Quran, yang pertama niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran, yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia di dalam dunia. Yang B, suci dari hadas kecil dan besar. Ada membaca Al-Quran sebelumnya diisyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Yang C, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalam Allah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat sama dengan doa, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi yang membaca Al-Quran. D, menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap dirangsang seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya. Pemikiran ini didasari pada penghormatan kepada kitab suci. Membaca Al-Quran menjadi salah satu rukun yang menjadikan sahnya salat seseorang. Sedangkan orang yang mengerjakan salat diharuskan menutup aurat. Kemudian E, pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang membaca Al-Quran tetap suci. Ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Pakaian yang bersih artinya pakaian yang tidak boleh terdapat halangan yang melekat padanya. Sedangkan pakaian yang suci adalah pakaian yang tidak mengandung sesuatu yang dinilai najis oleh hukum syar'i. Kemudian F, tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menempatkan pada tempat yang tidak najis atau suci, artinya yang suci dari kotoran, karena tempat yang kotor dapat mengganggu konsentrasi bagi pembacanya. Kemudian G, membaca ta'awuz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awuz sebelum membacanya, karena ta'awuz merupakan lafal yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan. Kemudian adab ketika membaca Al-Quran. A, membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas. Bunyi hurufnya panjang dan pendeknya. Yang B, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang indah dan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang C, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan baca Al-Quran artinya melafalkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara samar atau ragu bagi orang yang membacanya sehingga dapat didengarkan dengan jelas. D, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingatkan isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Kemudian E, menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Memperhatikan
melaksanakan bacaan Al-Quran diperintahkan oleh Allah. Yang F menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Kemudian adab sesudah membaca Al-Quran. A. Berpegang teguh pada Al-Quran. B. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. C. Mencintai Allah dan Rasul-Nya. D. Meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Dan E. Muhasabah. Sekian penjelasan review dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.